Halo semuanya, saya Alvin Persetia. Di sini saya akan membahas isu terkini terkait dunia teknologi, yaitu virtual reality. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah definisi dari virtual reality itu sendiri. Virtual reality merupakan suatu teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi di lingkungan yang ada di dalam dunia maya, yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Kemudian saya akan membahas sejarah dari virtual reality itu sendiri. Sejarah virtual reality atau VR dimulai sejak tahun 1950-an ketika Ivan Sutherland menciptakan Sensorama, mesin teater yang rasanya memungkinkan pemirsa untuk merasakan sensasi multisensori. Kemudian pada 1990-an, berbagai industri game mulai menggali potensi VR dengan menciptakan headset dan perangkat lunak VR pertama. Sayangnya, teknologi belum matang pada saat itu, dan kesuksesan VR agak terhenti sejenak. Namun, pada abad ke-21, VR mulai mendapat momentum dengan hadirnya headset VR seperti Oculus Rift, HTC Vive, dan PlayStation VR. Kecepatan perangkat keras yang lebih kuat dan kemajuan perangkat lunak membuat VR semakin realistis dan memukau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait definisi dan histori dari virtual reality. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari penerapan virtual reality dalam pembelajaran matematika, di mana berfungsi sebagai pembelajaran yang interaktif. VR dapat digunakan untuk membuat pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif bagi siswa. Siswa dapat berpartisipasi dalam simulasi matematika yang lebih realistis. Lalu, bagaimana sih pembuatan VR dalam pembelajaran matematika? Di sini kita akan menggunakan platform yang bernama Milea Lab, di mana platform ini dapat mendukung, membuat, dan mengakses konten edukasi berbasis 3 dimensi dan virtual reality dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Lalu kita akan juga melihat bagaimana sih contoh penggunaan virtual reality dalam pembelajaran matematika. Mari kita perhatikan VR pembelajaran matematika berikut ini. Di dalam VR akan ada keterangan, ayo kita berkeliling untuk melihat segitiga dan segi empat. Silahkan ikuti petunjuk. Setelah kita mengikuti petunjuk, kita akan dihadapi dengan bentuk persegi yang memiliki keterangan seperti ini. Persegi atau bujur sangkar memiliki ciri segi empat dengan keempat sisinya sama, panjang dan siku-siku. Lalu kita akan mengikutinya lagi petunjuknya. Di sini kita akan berkenalan dengan berbentuk segitiga dan segi empat. Lalu ada keterangan kembali, berbentuk apakah atap bangunan ini? Kita akan mengetahui bentuknya, segi 4K atau segi 3K. Terima kasih. Pemanfaatan VR dalam pembelajaran IPA. Salah satu materi dalam pembelajaran IPA yaitu tentang tata surya. Kita bisa memanfaatkan VR video dari YouTube untuk pembelajarannya. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, buka aplikasi YouTube. Kemudian kita ketikkan keyword judul video yang ingin kita gunakan pada kolom pencarian. Langkah ketiga, pilih video VR yang akan kita gunakan. Kita ubah posisi ponsel menjadi landscape. Kemudian kita gerakkan ponsel ke atas dan ke bawah atau ke kiri ke kanan secara 360 derajat untuk melihat keadaan di sekitar. Kemudian kita klik ikon cardboard, maka layar akan terbagi menjadi dua sisi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Jika layar sudah terbagi menjadi dua sisi, masukkan ponsel kita ke dalam VR box untuk menikmati video VR secara maksimal. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Selamat mencoba dan selamat menikmati berselancar di dunia VR.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan VR dalam bidang selain bidang pendidikan. Yang pertama, VR itu digunakan juga dalam bidang keteknikan. Insinyur dari berbagai belahan dunia dapat berinteraksi dalam dunia virtual 3D secara real time dan melakukan berbagai simulasi 3D secara simultan untuk mencari desain pesawat ruang angkasa yang optimum tanpa bertemu fisik. Penggunaan metaverse untuk pengambilan keputusan cerdas seperti ini juga diperlukan berbagai bidang lainnya seperti kesehatan, sosial, kepolisian, politik, algoritma, pemerintahan, dan militer. Bisnis kantor virtual 3D ini akan sangat prospektif dengan adanya perubahan pola pikir dan budaya masyarakat modern pasca pandemi yang lebih menyukai bekerja dari rumah dengan efektif dan produktif mungkin. Dengan seringnya masyarakat menggunakan metaverse akan terbuka peluang bisnis kedua, yaitu metaverse dan periklanan. Di setiap sudut ruang metaverse kita bisa memasang papan iklan yang menarik sehingga bisa meningkatkan penjualan. Di masa depan, transaksi e-commerce di metaverse bisa triliun rupiah dan lebih besar daripada omset jual beli dari daring, sebab promosi produk bisa di tempat dan suasana sesuai realistis di dunia nyata sehingga lebih atraktif dan mengena di hati konsumen. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan VR. Kelebihan VR yang pertama adalah imersi yang tinggi. Kelebihan VR yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Kelebihan VR yang ketiga adalah pengobatan dan terapi. Kelebihan VR yang keempat adalah hiburan dan interaktif. Serta kelebihan VR yang kelima adalah kolaborasi jarak jauh. Selanjutnya, tidak hanya memiliki kelebihan, VR juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama adalah biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, isolasi sosial. Yang ketiga, potensi masalah kesehatan. Yang keempat, keterbatasan konten. Yang kelima, keterbatasan ruang fisik. Dan yang keenam, kolaborasi jarak jauh.